Halo sobat, welcome back to History Zero Nine. Sudah tidak terhitung banyaknya jumlah film bergenre horor yang diproduksi oleh industri film Hollywood yang berlokasi di Amerika Serikat sana. Berdasarkan karakteristik filmnya, film-film horor bisa dibagi lagi ke dalam beraneka macam subgenre, mulai dari horor supernatural, kriminal, misteri, hingga yang menampilkan monster. Ketika suatu film horor berhasil meraih popularitas dan sambutan positif yang luas, maka popularitas dari tokoh atau karakter dari film yang bersangkutan pun secara otomatis akan ikut melambung juga. Dan salah satu karakter yang beruntung tersebut adalah Jason Voorhees. Jason Voorhees adalah karakter antagonis utama dalam seri film Friday the 13th. Pertama kali muncul di layar perak pada tahun 1980 dalam wujud anak kecil yang memiliki kelainan fisik dan mental. Jason kemudian ditampilkan di film-film lanjutannya sebagai sosok berbadan besar yang gemar membunuh. Jason mudah dibedakan dari karakter-karakter pembunuh berantai fiktif lainnya karena ia biasa memakai topeng hoki saat sedang beraksi, dikombinasikan dengan popularitas dari film-film yang menampilkan dirinya. Topeng hoki pun menjelma menjadi ikon baru dalam dunia film horor Hollywood. Sejarahnya begini. Karakter Jason Voorhees pertama kali diciptakan oleh penulis naskah Victor Miller saat diminta oleh produser merangkap sutradara Sean Cunningham untuk menulis naskah film Friday the 13th. Miller kemudian merumuskan ide mengenai seorang wanita yang melakukan pembunuhan berantai karena anaknya yang masih kecil tewas akibat kelalaian penjaga perkemahan. Jason adalah nama dari anak kecil tersebut. Nama Jason pada karakter yang bersangkutan berasal dari kombinasi nama dua putra Miller, Josh dan Lance. Sementara nama Voorhees berasal dari nama Van Voorhees, gadis berbadan bongsor yang dikenal oleh Miller saat keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah. Pencetus ide mengenai karakter Jason Voorhees adalah Miller. Namun, yang mendesain penampilan dari karakter yang bersangkutan adalah Ron Kruse dan Tom Savini. Berdasarkan ide dari Kruse dan Savini, Jason versi kecil yang awalnya diciptakan sebagai sosok anak kecil biasa, kemudian dimodifikasi menjadi anak kecil yang menderita hidrosefalus atau sindrom kepala membesar dan kelainan pada wajahnya. Perubahan desain dari karakter Jason sendiri dilakukan supaya karakter yang bersangkutan terlihat lebih menyeramkan di mata penonton. Dalam film Friday the 13th, sosok Jason kecil tidak pernah benar-benar muncul dan hanya ditampilkan dalam mimpi karakter utamanya. Jason Voorhees adalah anak dari pasangan Alice Voorhees dan Pamela Voorhees. Ia merupakan anak yang kurang beruntung karena harus menderita kelainan wajah, hidrosefalus, dan keterbelakangan mental. Kondisi tersebut lantas membuat Pamela selaku orang tua menyembunyikan keberadaan anaknya dari publik. Namun, pada suatu hari, Pamela yang berprofesi sebagai koki di Camp Crystal Lake, CCL perkemahan Danau Kristal, terpaksa membawa Jason ke tempat kerjanya setelah ia gagal mencari pengasuh anak yang bisa mengurus Jason selagi dirinya pergi bekerja. Di CCL, Jason diganggu dan diolok-olok oleh anak-anak yang sedang berkemah. Barry dan Claudette selaku penasihat kompleks perkemahan seharusnya bertugas mengawasi Jason dari gangguan anak-anak lain. Namun, bukannya mengawasi Jason, mereka justru malah asik berhubungan badan di tengah hutan. Akibatnya sungguh naas. Anak-anak tersebut menceburkan Jason ke dalam danau, sehingga Jason tewas tenggelam. Pasca peristiwa tersebut, Pamela merasa sangat terpukul dan membunuh siapapun yang berani menginjakkan kakinya di CCL. Namun, sepak terjang Pamela sebagai pembunuh berantai kambuhan tidak berlangsung lama setelah ia dibunuh oleh salah satu calon korbannya. Pada periode sesudah Jason tenggelam dan sebelum Pamela meninggal,
Pamela sempat melakukan semacam ritual gaib untuk menghidupkan Jason kembali. Jason kecil yang baru saja bangkit kembali dari kematiannya, lalu pergi bersembunyi di hutan yang ada di tepi sisial. Puluhan tahun berlalu, Jason tumbuh menjadi sosok berbadan raksasa yang perkasa, namun dengan keterbatasan mental. Ketika Jason akhirnya tahu kalau ibunya tewas dibunuh, Jason lalu menyimpan kepala jasad ibunya dalam gubuk yang selama ini ia gunakan untuk bersembunyi dan melanjutkan aktivitas yang sudah dimulai lebih dulu oleh ibunya, menjadi pencabut nyawa bagi siapapun yang gegabah memasuki sisial. Teror pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jason pun dimulai. Awalnya, Jason memakai karung kecil yang dilubangi untuk menutupi wajahnya. Belakangan, Jason memakai topeng hoki sebagai penutup baru wajahnya setelah ia mendapatkan benda tersebut dari salah satu korbannya. Jason beberapa kali diperlihatkan tewas di tangan beberapa calon korbannya, namun selalu ditampilkan hidup kembali. Dalam salah satu kesempatan, Jason diperlihatkan hidup kembali dari liang kubur setelah batang besi yang menancap di tubuhnya disambar oleh halilintar. Reputasi Jason sebagai pembunuh berantai yang sulit dihentikan lalu dimanfaatkan oleh Freddy Krueger, seorang psikopat bercakar logam yang bisa merenggut nyawa korbannya lewat alam mimpi. Ia memanipulasi Jason agar melakukan pembunuhan berantai di kompleks perumahan Springwood, supaya Freddy bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kedua sosok haus darah tersebut akhirnya terlibat pertikaian setelah Jason membunuh orang-orang yang hendak dibunuh oleh Freddy. Karena Freddy lebih cerdik dan lebih lincah, ia berhasil membuat Jason terluka parah. Namun, sebelum tewas tenggelam di danau akibat luka-lukanya, Jason sempat menusuk Freddy dengan cakar logamnya sendiri. Duel antara keduanya pun berakhir tanpa pemenang. Keberadaan Jason akhirnya mulai menarik minat pemerintah Amerika Serikat. Mereka mengangkat tubuh Jason dari dasar danau supaya bisa mempelajari kemampuan Jason menyembuhkan diri. Tindakan yang terbukti gegabah karena Jason kemudian membunuh mereka semua sebelum akhirnya terjebak di dalam lemari pendingin. Beberapa ratus tahun kemudian, tubuh Jason yang membeku ditemukan oleh sekelompok peneliti dari luar angkasa dan dibawa ke dalam pesawat yang mereka naiki. Di dalam pesawat itulah, Jason kembali melakukan pembunuhan berantai dan bermetamorfosis menjadi sosok bertubuh setengah logam setelah jasadnya tanpa sengaja diobati oleh mesin penyembuh yang ada di dalam pesawat. Teror Jason baru benar-benar berhenti setelah salah satu awak pesawat membakar tubuh Jason di atmosfer planet bumi versi paralel. Dan cerita pun selesai.